قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Fala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih pada fasal yang keempat, yaitu uququl walidain. Kita masuk pada hadis selanjutnya setelah kita membahas beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 golongan yang tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang kelaki-lakian, wanita tomboy yang menyerupai laki-laki. Kemudian ada yus, yaitu orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Ini tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan wasalasatun la yadkhuluna al-jannah, 3 golongan juga tidak akan masuk surga. Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Al-mudmin 'alal khamri, orang yang kecanduan khamar, kecanduan bohito dan sebagainya. Wal mannan bima a'ta, orang yang suka pulang-pulang, mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. Selanjutnya hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha ar-rabb fi ridha al-walidain, keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua.
wa sakhatul rabbi fi sakhati al-walid, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Ya, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Dan di sini disebutkan adalah al-walid, yaitu bapak. Ya, tapi tercakup di dalamnya juga adalah ibu. Kenapa demikian? Beliau hafizahullah taala katakan, li'anna Allah taala amara an yuta'a al-walid wa yukrama wa yuhsan ilaihi wa yubar. Karena yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, pada ayah dan ibu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk memuliakan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah. Maka siapa yang menaati kedua orang tua, itu dalam hal ini hal-hal yang ma'ruf. Siapa yang menaati orang tuanya, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man aghdabahu faqad aghdaballah. Siapa yang membuat orang tua murka, membuat orang tua marah, maka dia telah membuat Allah Jalla wa Ala marah. Wa hadha wa'idun syadidun yufidu anna al-uquqa kabirah. Ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Dosa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Kemudian wa an Abi At-Tufail qal, dari Abu Tufail beliau berkata, qulna li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepada kami apa yang telah dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Sesuatu yang sifatnya rahasia disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untukku, lalu kemudian itu disembunyikan dari manusia. Tidak ada rahasia. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anhu juga disampaikan kepada manusia. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal-hal yang menyenangkan, hal yang menggembirakan. Ada pula yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang kita dituntut untuk berhati-hati. Kemudian beliau katakan, walakinni sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang melindungi pelaku kriminal. Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kriminal.
Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man ghayyara al-manara. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah. Ada berapa yang disebutkan di sini? Ada 4 ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, dan ini kita masih mendapati perbuatan seperti ini ada di masyarakat kita. Ya, di saat membangun rumah, ya, sebelum melepaskan pondasi, ya, sembelih kambing dulu di situ. Supaya apa? Supaya kokoh, nanti ada yang jaga. Ya, siapa yang jaga? Ya. Kalau dikatakan Allah yang jaga, apakah Allah perintahkan seperti itu? Ya. Apakah Nabi SAW mensyariatkan seperti itu? Oh, ada yang jaga. Siapa yang jaga? Ya, yang menjaga daerah ini siapa? Ada ya, pokoknya. Ya. Ketika bangun jembatan, oh ini harus sembelihkan apa? Kerbau. Nanti kepalanya ya, ditanam di sini supaya apa? Supaya kuat jembatannya. Ini termasuk menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempat yang lain, bagi orang yang mau ziarah ke kuburan syekh, ya, maka sembelih kambing di kuburan itu. Ya. Ini menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk perbuatan kesyirikan. Termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melindungi, menyembunyikan orang yang berbuat kriminal. Sudah ditahu dia orang yang berbuat ya kriminal, entah itu membunuh, atau dia mencuri, atau dia ya, perbuatan kriminal apa saja. Bahkan ya, di antara para ulama ada yang memasukkan ya, bagian atau termasuk dalam perbuatan kriminal adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori bid'ah. Ya, ini sebenarnya kriminal yang besar. Dan berkaitan dengan agama. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, justru mencontoh dari orang-orang di luar Islam, lalu kemudian diamalkan, diajarkan. Nah, bagaimana dia masuk dalam hadis ini? Ya, man awa muhditsan, ya, menolong, membantu, memfasilitasi ahlul bid'ah untuk menyebarkan bid'ahnya. Ya. Termasuk dalam hadis ini. Ya. Ya, jenis apapun kriminal. Ada orang yang sudah ditahu dia itu adalah ya, pelaku kriminal. Ya, orang yang suka apa? Ya, menyimpan bom di sembarang tempat misalnya, dengan atas nama agama. Jadi dia termasuk orang yang dicari karena melakukan ya, teror seperti itu. Kita tahu lalu kemudian kita lindungi, kita fasilitasi dia bersembunyi, ya, masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. La'anallahu man awa muhditsan, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat pula orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan, inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Termasuk di antara ya, dosa besar yang paling besar adalah seorang ya, seorang anak dia melaknat kedua orang tuanya. Qila, maka di antara para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana
seorang itu melaknat kedua orang tuanya. Ini yang ada dalam benaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa anak ini dia melaknat orang tuanya secara langsung. Nah, para sahabat yastagrib. Nah, ini adalah perbuatan yang aneh itu ya. Perbuatan yang aneh. Tidak mungkin ada anak yang dia mencela atau dia melaknat kedua orang tuanya. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana ya seorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW menjawab, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Seorang anak dia mencela ayah orang lain, lalu kemudian anak yang ayahnya dicela ini membalas. Misalnya ini anak-anak, kalau apa ya, semacam profesi misalnya, ada teman ya, lalu kemudian profesi ayahnya itu ya, dibully ya, dihina ya. Maka kemudian anak yang ayahnya ini dihina, dia balas hina lagi ya. Ayah orang tua si penghina ini ya. Itu sama dengan menghina atau mencela atau melaknat ya, orang tua sendiri ya. Wala'anallahu man ghayyara al-manara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah. Ini banyak terjadi. Keselebe sedikit satu jengkal. Ya, satu jengkal ini dalam riwayat yang lain dikatakan nanti di yaumil qiyamah sejengkal tanah yang diambil itu 7 lapis ke bawah itu akan ditimpakan kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La'nu al-walidain wal iyad billah min asyaddil 'uquqi wa afdhahu. Ya, melaknat ya kedua orang tua ini termasuk kedurhakaan yang paling keras. Ya. Wa a'dhamul lu'mi wa asna'ihi. Dia termasuk perbuatan yang paling dicela oleh manusia. Orang yang punya fitrah, yang masih pada fitrahnya, tentu tidak terima ya ketika melihat ada orang yang mencela orang tuanya. Ya. Kaifa wa qad qaddama lahu minal ma'rufi wal ihsan wal riayati wat tarbiyati syai'an katsiran la yablughu mujazatihi hatta yakuna minhu al-la'n lahum. Ya, jadi itu termasuk perkara yang paling buruk, yang paling tercela ya. Dan fitrah manusia juga itu mencelanya ya. Karena hal yang ya sudah diketahui oleh semua orang jahat sekalipun ya. Kalau ada orang yang selalu berbuat baik lalu kemudian dibalas dengan keburukan, fitrah manusia itu pasti menolak. Nah, ini orang tua yang sejak dari anaknya sejak dari dalam kandungan diurus ya. Begitu lahir dibaikin, semua ya, keinginan anaknya ketika masih bayi itu dipenuhi ya. Bahkan ketika malam hari orang tuanya tidur, anak menangis ya, orang tua dalam keadaan yang mengantuk, capek, tetap bangun berkhidmat untuk anaknya, memberikan kebaikan untuk anaknya. Lalu kemudian setelah si anak ini besar, dia malah melaknat atau mencela. Ini adalah keburukan yang besar. Wa fi hadzal hadits wa'idun syadidun liman yal'an walidayhi bi annahu istahaqqa bidzalika al-la'n min Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita ada ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya, anak-anak yang mencela orang tuanya ini, baik secara langsung ataupun ya, tidak langsung. Yang tidak langsung saja itu sudah tercela,
apalagi yang secara langsung dia memaki, ya, dia melaknat atau mencela orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Wal la'nu huwa at-tardu wal ib'adu min rahmatillahi azza wa jalla. Jadi maksud dengan la'n di sini, laknat di sini adalah ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ya, kalau seseorang sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, rahmatnya siapa lagi yang akan dicari? Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luasnya, ya, melebihi apa? Murkanya. Ya, luas sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jauhkan kita dari rahmatnya, rahmatnya siapa lagi yang akan kita cari? Kasih sayangnya siapa lagi yang akan kita cari? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang anak yang mencela orang tuanya, tidak secara langsung, ya, apalagi secara langsung, maka dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Faman yal'anu walidayhi yal'anuhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa yatruduhu min rahmatihi jalla wa ala. Allah melaknatnya, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa hadha dalilun ala anna hadzal amr min kaba'iridz dzunub wa 'adha'imil atham. Ini menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar, ya, dosa besar, ya, di bawah satu tingkat dari dosa perbuatan kesyirikan, ya. Sawa'an kana la'nuhu liwalidayhi tasabbuban aw ibtida'an wa huwa asna'. Jadi secara langsung, ya, ini yang paling buruk, dia melaknat atau mencela kedua orang tuanya, atau dia adalah penyebab, ya, sehingga, ya, orang tuanya dicela oleh orang lain, seperti tadi yang kita sebutkan. Ya, dia cela orang tuanya orang lain, lalu kemudian orang lain ini mencela orang tuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu maqal minal kabair indallahi ta'ala an yastasibba ar-rajul liwalidayhi. Ya. Di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang anak, ya, menjadi sebab, ya, orang tuanya itu dicela. Seperti tadi yang kita gambarkan itu. Oh, kopi bapak itu Kak Ita misalnya. Nah, yang bacela ini DP bapak pendek, KP. Ini hati-hati jamaah sekalian yang kita sering dengar, ya, di Kak Ita, di KP, di apalagi, ya, hal-hal yang kurang dari seorang itu kita jadikan panggilannya, ya. Ini kalau dia tidak ridho, maka yang pertama kali memberikan laqab itu kemudian diikuti, maka itu akan terus mendapatkan keburukan. Karena Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang menunjukkan keburukan, dia memberikan laqab yang buruk kepada seorang, lalu kemudian diikuti oleh orang lain, ya, maka dia mendapatkan keburukan yang sama. Nah, realitanya memang dia, ya, hitam, tapi orangnya tidak suka kalau disebut hitam, karena di situ ada apa? Ada aroma, ya, merendahkan, ada aroma mencela. Dia tidak terima. Maka siapapun yang menyebut gelar tersebut atau laqab tersebut, ya, dia akan terkena hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memberikan laqab-laqab yang tidak baik, ya. Jangan memberikan, ya, laqab-laqab, ya, gelar-gelar yang tidak baik kepada
pada saudara kita. Ya. Kalaulah dia sendiri yang memberikan lakab untuk dirinya, ya, dia sendiri yang memberikan lakab untuk dirinya, karena itu tidak mengapa. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'nul walidain ibtida'an yakunu bimuwajatihima bil la'ni mubasyarah. Jadi melaknat orang tua ya, ibtidaan yaitu secara langsung di hadapannya, dan ini ya adalah perkara yang paling buruk dari ya melaknat ini. Wa amma tasabbub fa huwa an yal'ana ar-rajul abar rajuli fayasubba abahu wa yasubba ummah. Annahu yajurru la'na ila walidayhi wa yatasabbab fihi. Tadi yang kita sudah sebutkan. Baik. Wa hadha amrun yakthuru 'inda man la haya'a 'indahum wa la khaufa min Allah tabaraka wa ta'ala fi majalisihim wa liqa'atihim. Ini adalah perkara yang banyak kita dapati di majelis-majelis, di perkumpulan-perkumpulan, ya. Ya. Di grup-grup, ya. Atau di tempat-tempat nongkrong orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, kalau sudah tidak lagi memiliki rasa malu, ya, maka lakukan apa saja yang kau mau. Ya. Kalau dalam satu komunitas itu saling mencela itu adalah satu hal yang biasa, ya. Mencela sesama mereka, mencela orang tua, ya. Orang tua mereka itu sudah hal yang biasa, ya. Ini sudah tidak punya malu lagi dan tidak punya rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengabarkan orang yang melakukan hal-hal seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menganggap itu hal yang biasa, hal yang sepele. Termasuk dosa menyepelekan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyepelekan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yatabadaluna la'nal aba wal ummahat wa yajri 'ala lisanihimul la'n akthar minas salami war rahmah. Ini banyak kita dapati jemaah sekalian. Kongkow ya, duduk-duduk santai teman-teman pinggir jalan atau di warung kopi atau apa segala macam. Tapi yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat celaan, sedikit sekali ya, kalimat-kalimat salam ya, yang mengandung doa, ya. Kalimat-kalimat yang mengandung apa ya, ajakan-ajakan untuk saling berbuat kebaikan. Wa yakunul haddu al-awfar min tala'unihim lil aba wal ummahat fala yuwajjihul wahidu minhum asy-syatm liman syatamahu wa innama yuwajjahu asy-syatm liwalidayhi wal akhar yubadiluhu dzalik wa hadza kulluhu min riqqatid din. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini saling melaknat, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk ya di antara sesama ya di komunitas mereka, ini menunjukkan bahwa iman mereka itu lemah. Ya, iman yang lemah, tipis. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang buruk, ya. Memiliki tabiat yang buruk, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada perkataan ya, kalau mendapati seorang yang dia durhaka kepada kedua orang tua, dia senang melaknat ya, orang tuanya baik secara langsung ya. Dan yang paling buruk atau secara tidak langsung, maka jangan berteman dengannya. Jangan berteman dengannya. Orang yang telah banyak berbuat baik sama dirinya saja itu dia celak, dia perlakukan dengan buruk. Bagaimana bisa diharapkan dia akan melakukan kebaikan-kebaikan kepadamu? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhum, yaitu perkataan atau pertanyaan para sahabat, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ya. Bagaimana seorang itu bisa mencela ya, melaknat kedua orang tuanya? Ya.
Maksudnya di sini kata beliau hafizahullah taala, anna hadza amrun gharibun wa mustab'adun anna syatmal rajul an yashtuma ar-rajulu walidayhi. Jadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang gharib, ya, perkara yang asing, ya. Hal yang tidak terbayangkan, hal yang tidak terbayangkan, ya. Artinya bahkan sejak masa jahiliyah, ya, ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh mereka kepada ayah mereka atau kepada orang tua mereka, ya. Ini para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana seorang anak itu bisa mencela atau melaknat orang tuanya, ya. Kalau sekiranya perbuatan laknat kepada orang tua ini, ya, mencela orang tua ini sudah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, ini pasti ada gambarannya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini munculnya pertanyaan ini karena itu adalah perkara yang gharib, perkara yang asing, yang belum pernah terjadi, ya. Sehingga hal yang asing, bagaimana caranya ini? Wala'allahum fahimu annal murad bisyatmi, yaitu syatmuhuma ibtidaan, wa hadha yufidu anna syatmal walidain ibtidaan amrun mustaghrabun wala wujuda lahu, ya. Jadi para sahabat menyangka, mengira ini anak yang langsung dia mencela kedua orang tuanya, ya, di hadapan orang tuanya dia mencela, apa di papa ini so, sifat buruk yang dia sebutkan untuk ayahnya, sifat buruk yang dia sebutkan untuk ibunya, ya. Celaan atau makian yang dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, ya. Langsung, ini tidak ada dalam gambarannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yutasawwar an yakuna al-ibn bihadzal mustawa wa bihadhihi ad-dana'ah bi an yuwajiha walidayhi bil la'ni wasyatmi ma annahu 'inda inhitatil akhlaq yujadu mithlu hadza fil al munhatta akhlaquhum wa aktsar, ya. Jadi masa sahabat, ya, tidak terbayangkan hal seperti itu, tetapi bisa saja ini terjadi, dan di zaman kita sekarang ini banyak terjadi, ya. Di zaman sekarang ini banyak terjadi, apalagi kalau, ya, orang tua sudah, ya, sudah tua, sudah renta, apalagi kalau sudah tidak bisa berdiri, ya. Apalagi kalau sudah, ya, lumpuh, lalu kemudian, ya, makan, minum dan buang airnya sudah di atas tempat tidur, kemudian dapat anak yang durhaka, la haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat celaan itu yang akan keluar dari anak-anak yang durhaka ini. Dia tidak berpikir bahwa dulunya dia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Dan kita belum pernah mendapati seorang ibu jijik membersihkan kotoran anaknya. Kalau ayah, bapak yang tidak sanggup, tidak bisa membersihkan, ya, kotoran anaknya banyak, ya. Ya. Tapi kalau ibu tidak ada. Bahkan ayah kalau anak masih bayi tersumbat hidungnya, ya, bagaimana, berani tidak ayah mau isap gitu, keluarkan? Ibu berani, tidak ada rasa jijiknya ini pada anak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah katakan hal ini, dan di zaman kita sekarang itu terjadi. Ada anak-anak yang mereka mencela, mereka memaki, ya, orang tuanya. Bahkan lebih sadis lagi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan pukulan. Lebih parah lagi, ada yang membunuh orang tuanya, wala'iyadzubillah. Nah, ini termasuk, ya, kebobrokan akhlak yang sangat menyedihkan, ya, kita dapati di zaman kita sekarang ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi, ya, kita semua dari
sifat yang buruk terhadap orang tua dan menjaga anak-anak kita ya, supaya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna at-tasabbuba fi syatmil walidain mithlu syatmihima mubasharatan fasawa'un syatama walidayhi ibtida'an aw syatama walidayhi tasabbuban kullu dzalika min kaba'iridz dzunub. Ya. Ini sama, seorang itu dia mencela, dia melaknat kedua orang tuanya langsung, ya ini yang paling besar. Atau tidak langsung tetap sama, dia termasuk dosa besar. Yang tadi mencela ayahnya orang lain, lalu kemudian orang lain ini membalas celaan tersebut orang tuanya. Hada wa qad qala sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bit-ta'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah katakan di dalam hadisnya yang lain, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka ya ta'an, ya, suka menuduh, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu bukan sifatnya seorang mukmin. Ya. Senang bagibah, ya, membuli, menjatuhkan ya, kehormatan orang lain, itu bukan sifat seorang mukmin. Wala al-la'an, bukan juga sifat seorang yang mukmin ya, mencela, ya, suka mencela, itu bukan sifat seorang mukmin. Walal fahish walal badhi, bukan pula orang yang ya ucapan-ucapannya itu adalah ucapan yang kasar, yang kotor. Ya. Ya. Sifat seorang mukmin itu ya, ya, tidak ada di antara sifat orang mukmin itu perbuatan-perbuatannya, perilakunya kasar, tidak ada. Orang mukmin itu ucapannya lembut, perbuatannya juga ya, perbuatannya lembut, tidak menyakitkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kullu hadza laisa min khuluqil mu'min, itu bukan akhlak orang yang beriman. Tadi ya, ta'an, suka menuduh, ya, suka menjatuhkan kehormatan orang lain, ya, la'an, mencela, ya, ucapan-ucapannya buruk, ya, ya, perbuatan, tindakan-tindakan yang buruk. Ini bukanlah akhlak seorang mukmin. Ya, bukan sifat seorang mukmin. Wa idza kana al-la'n 'amatan laisa min sifatil mu'min. Nah, ini kata beliau, kalau saja ya, melaknat secara umum, ya, orang-orang jauh dilaknat, ya, itu bukan sifat seorang mukmin, bukan akhlak seorang mukmin, fa kaifa bila'ni aqrabil aqriba ilaihi, maka bagaimana lagi dengan ya, melaknat orang yang paling dekat dengannya. Tentu ini sudah ya, walaupun masih ada iman di dalam hatinya, tapi seburuk-buruknya orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaknat orang tuanya, wal iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mendapati ada orang-orang yang ya, seperti ini, dia melaknat, dia mencela, dia memaki orang tuanya, ini satu hal yang bikin apa ya, aneh ya. Kita ya, mungkin sepertinya geleng-geleng kepalanya, kemain dengan ini anak ini. Ya, dan kenapa dia termasuk dosa besar? Ini sudah kita sebutkan ya di bahasan birrul walidain. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita, sehingga keburukan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita itu terkategori sebagai dosa besar. Wa fil hadits tanbihun ala khuturati julasa'is su' wa khulaqa'il fasad. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian, ya, hadis Abdullah ibnu Amr bin As ini ya, memberikan peringatan kepada kita, berhati-hati dengan teman-teman duduk yang buruk. Ya, teman-teman duduk yang buruk, karena
as-sahibu sahibun. Ya, teman kita itu akan menyeret kita. Teman yang soleh itu akan menularkan kepada kita kesolehannya. Teman yang ucapan-ucapannya itu baik, dia akan menularkan itu kepada kita. Ya. Dan kalau kita terbiasa dengan teman-teman yang ya, lisannya itu, kalau istilah Manado ini asal malontok, ya, apa yang dia bicara pokoknya yang penting ya kita pelida kok. Bicara asal bicara, maka dengan berteman dengan orang-orang seperti ini, lama kelamaan juga akan jadi seperti itu. Biasa dengan teman-teman yang mengucapkan ucapan-ucapan buruk, makian-makian, dia juga akan tertular seperti itu. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, almar'u ala dini khalilihi. Agama seorang, akhlak, adab itu bagian dari agama kita. Agama seorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka perhatikan, lihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Faman yujalisuhum imma an yuallimuhu an yal'ana walidayhi mubasharatan atau an yakuna ala aidihim la'nun lil walidain bitasabbub. Ya, kalau berteman dengan orang-orang yang suka mencela, ya mereka akan mengajarkan cara mencela. Dan berteman dengan pencuri, mereka akan ajarkan cara mencuri. Ya. Berteman dengan orang-orang yang suka mabuk, ya, mereka akan ajarkan, akan beritahukan mana itu mojito yang paling sadap. Ya. Ya. Berteman dengan perokok, ya juga demikian. Ya. Ya. Dan lihat hobi, ya. Kalau berteman dengan orang yang suka naik sepeda, ya nanti lama kelamaan dia akan beli sepeda. Berteman dengan orang yang suka bedil, ya, suka tembak burung, lama kelamaan dia akan beli senapan. Berteman dengan orang yang suka mancing, lama kelamaan akan beli stick. Ya. Ini seperti itu. Kepilih teman. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafikhu al-kir. Ya, perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Teman yang buruk disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kanafikh al-kir, seperti ya tukang besi. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Ya. Boleh jadi ya, dia akan membakar bajumu, atau paling minimal itu engkau akan mendapatkan bau apeknya, ya, bau busuknya. Nah. Wa idza kana hadza sya'nuhum ma'a walidayhim ma'idhami ihsanihim fala khatimata lahum ma'a kulli sahibin mahma ahsan. Ya. Kalau perilaku mereka seperti ini dengan orang tua mereka yang telah melakukan berbagai macam kebaikan kepada mereka sejak mereka masih dalam perut sampai mereka dewasa, ya, maka bagaimana mungkin mereka ini akan berbuat baik, akan memberikan kebaikan kepadamu. Walidha qala, ini yang tadi kita sebutkan, ya, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau katakan, la tashabanna aqan, la tahsabanna aqan. Jangan sekali-kali kalian bersahabat, jangan sekali-kali kalian berteman dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqqa walidayhi. Karena dia tidak akan menerima apa yang datang darimu. Ya. Ya. Dia tidak akan menerimamu. Ya. Karena dia telah mendurhakai orang yang paling berjasa kepadanya, dia telah durhaka. Apalagi kamu yang tidak punya jasa kepadanya. Ya. Maka orang yang paling tidak tahu budi, orang yang paling tidak tahu balas budi itu adalah orang yang
durhaka kepada orang tua. Wa su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an rajulin yasfahu ala walidayhi fama yajibu alaihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya tentang seorang yang dia mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada kedua orang tuanya, maka apa yang harus diberikan kepadanya? Fa ajaba idza syatama ar-rajul abahu wa'tada 'alaihi fa innahu yajibu an yu'aqab 'uqubatan balighatan tarda'uhu. Kalau ada anak yang mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk pada orang tuanya atau melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada kedua orang tuanya, maka kata beliau rahimahullahu taala, fa innahu yajibu an yu'aqab, wajib anak ini diberi iqab, dihukum dengan hukuman yang paling keras yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan hal tersebut. Bal wa ablaq min dzalika annahu qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain annahu qala minal kaba'ir an yasubba ar-rajul walidayhi. Dan cukuplah sebenarnya iqab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang durhaka, yang mencela kedua orang tuanya, itu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dosa besar. Dosa besar ini kalau dia tidak bertaubat di dunia, akan mendapatkan adab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala minal kaba'ir an yasubba ar-rajul aba ghairihi li alla yasubba abahu, fa kaifa idza sabbahu wa abahu mubasharatan. Ini kata beliau hafizahullah taala, kalau saja seorang itu mencela ayah atau orang tua orang lain lalu kemudian dibalas celaan itu termasuk dosa besar, maka mencela memaki orang tua secara langsung itu lebih besar lagi. Fahada yastahiqqul 'uqubah allati tamna'uhu min 'uquqil walidain, maka dia berhak, dia pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang bisa menyebabkan dia meninggalkan perbuatan kedurhakaan ini. Ini selalu kita ingatkan jemaah sekalian, kita ingatkan kepada anak-anak kita, pada teman kita, pada ikhwah, para akhwat, dosa besar, dosa besar setelah perbuatan kesyirikan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini sudah kita sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyandingkan larangan berbuat syirik dan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang azim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kata celaan, kata makian, mengucapkan kata saja itu sudah termasuk perbuatan dosa. Mengucapkan kata saja kepada kedua orang tua itu sudah termasuk perbuatan durhaka kepada keduanya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya. Fadhal di adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadis yang terakhir yang bisa kita bahas pada malam hari ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada keraguan dalamnya, berarti kita terjemahkan pasti.
pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW katakan, wattaqi da'watal mazlum, atau wattaqu da'watal mazlum, takutlah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab, langsung. Doa orang yang terzalimi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan perbuatan zalim. Nabi SAW juga katakan, ittaquz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim ini akibatnya adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan perbuatan zalim yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah da'watul musafir, doa seorang musafir. Ini juga mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu para sahabat ketika mereka akan melakukan perjalanan, mereka saling berwasiat, saling mengingatkan, jangan lupakan kami dalam doa-doa kalian ketika dalam perjalanan. Bahkan ada seorang syekh, yaitu beliau ceritakan, ibunya sakit kanker di kepalanya, kanker otak. Divonis oleh dokter ini harus dioperasi, ini otaknya, kepalanya harus dibelah. Sementara beliau katakan itu kondisi keuangannya tidak mampu untuk melakukan itu, dan ibunya juga berat untuk melakukan itu. Akhirnya apa yang beliau katakan? Saya tawakal kepada Allah, bertawassul dengan air zam-zam, diminumkan kepada ibu, lalu kemudian saya melakukan safar. Saya melakukan safar khusus untuk mencari sebab ini. Doa musafir itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan safar ke Indonesia. Selama perjalanan beliau bilang, saya selalu berdoa untuk kesembuhan ibuku supaya tidak dioperasi, dihilangkan penyakitnya. Sampai di sini beliau melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, dakwah. Lalu kemudian beliau kembali ke negerinya, ke Makkah. Ibunya beliau dapati sudah dalam kondisi lebih baik, diperiksa, dibawa lagi ke dokter. Dokter kaget, apa yang sudah kau lakukan dengan ibu? Maka beliau sampaikan, alhamdulillah tidak jadi dioperasi. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuma jamaah sekalian, seringkali kita ragu. Seringkali kita ragu. Nabi SAW juga menyebutkan salah satu obat segala macam penyakit. Apa? Obat segala macam penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-habbah as-sauda dawa'un min kulli da' illa as-sam. Habbat sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit kecuali satu, yaitu kematian. Cuma kita sering ragu, lebih sering pengen minum obat sekarang, minum pagi, sore sembuh, pengennya seperti itu. Nah itu kan ada proses, ada dosisnya. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengabarkan tentang saudaranya yang sakit perut. Ya Rasulullah, ini si fulan sakit perut. Ya'tihi asal, beri dia madu. Dikasih madu. Balik lagi, ya Rasulullah masih. Ya'tihil asal, suruh balik lagi, kasih madu. Balik lagi, ya Rasulullah masih sakit perut,
i'tihil asal, kasih madu lagi. Sampai keempat kali masih balik, ya Rasulullah masih ya, sakit perutnya. I'tihil asal, al mushkila laisa fil asal lakin fi batnihi. Masalahnya itu bukan ada di madu, tapi masalahnya itu ada di perutnya. Ya. Tadi kasih lagi madu, berapa ya waktu kemudian sudah sembuh. Ya, di situ jemaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kita membenarkannya, dan itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Ya, cuma ya kebanyakan kita pengennya instan. Ya. Belajar pengen instan. Ya. Mau sembuh juga pengen instan. Ya. Padahal jemaah sekalian, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ada manfaatnya. Sakit itu apa? Penggugur dosa. Bukan berarti ketika sakit sudah tidak usah berobat supaya nanti dosa-dosa kita gugur semuanya. Lah, bukan seperti itu. Tapi lakukan proses ya pengobatan. Nabi SAW sudah ajarkan kita, sudah sampaikan kepada kita. Lakukan itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ke dokter boleh, ya, silahkan. Ya, mereka sudah mempelajari ya ilmu tentang itu, ya. Tapi jangan kita abaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kita lebih sering ya dengan apa yang sudah dibuat rumus-rumusnya, bukan dari Nabi SAW. Itu lebih kita percaya daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, da'watu al-musafir, doa ya musafir adalah ya doa yang mustajab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang dibolehkan, ada keluarga kita yang sakit, lakukan safar. Ya, bukan orang sakitnya yang lakukan safar, ya. Di kitanya, ya, bersafar, safar untuk kebaikan. Lalu kemudian selama dalam safar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesembuhan. Termasuk juga cara ya supaya kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Nabi SAW mengatakan apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Kemudian yang ketiga, doa yang mustajab adalah da'watu al-walidi ala waladihi. Doa orang tua ala, ya, kalau da'a ala itu berarti doa keburukan. Kalau da'a lahu itu doa kebaikan. Jadi Nabi SAW katakan da'watu al-walidi ala waladihi, doa orang tua untuk keburukan, untuk kehancuran, untuk kecelakaan bagi anaknya. Ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau hafizahullah taala, ini hadhihi muqidatun fi hadzal bab. Ini harusnya kita perhatian betul-betul dengan ya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Ya. Karena akan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Boleh jadi ya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, yang kita rasakan saat ini, boleh jadi itu adalah akibat dari doa orang-orang yang kita zalimi. Baik itu istri kita yang kita zalimi atau anak-anak kita yang kita zalimi, kemudian mereka tidak terima, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang di PHP misalnya. Ada akhwat di PHP. Ya. Dia merasa wah ini terzalimi dia. Dia berdoa mudah-mudahan kamu tidak nikah-nikah. Lalu kemudian sudah usia ya, harusnya sudah menikah, belum juga nikah-nikah. Boleh jadi itu adalah jawaban dari doa si akhwat ini. Hati-hati ya. Jangan jadi suka ikhwah yang ya, tebar pesona lalu kemudian ya, PHP-in orang. Dosa itu akhi, zalim itu ya. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Apalagi kepada orang-orang terdekat kita. Nah, ini beliau katakan nih, ya,
sesuatu atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan perhatian kita yang sangat besar dalam bab ini. Ya. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ya. Orang tua tidak mungkin akan mendoakan keburukan untuk anaknya, tidak mungkin. Nah, ketika orang tua sudah berdoa keburukan untuk anaknya, itu berarti memang benar-benar anaknya ini sudah keterlaluan. Kalau istilah ya, di kampung saya dulu, kalau ada anak yang sudah memang benar-benar bandel, nakal, durhaka, maling kundang kamu ini. Nah, kalau ucapan seperti itu yang diucapkan oleh orang tua, maling kundang, ada dalam benaknya, mudah-mudahan jadi seperti maling kundang. Ya. Yang katanya ya ada apa sejarahnya itu, ada batu orang. Ya, itu disebutkan itu kisah maling kundang, anak yang durhaka. Ya. Diucapkan oleh seorang ayah atau seorang ibu karena anaknya yang bandelnya minta ampun itu, ya ini doa keburukan. Ya. Orang tua mengatakan pada anaknya yang ya, ketika disuruh tidak mau ya, melawan, kemudian dia katakan, oh iya, nanti kamu merasa, kau pe anak juga nanti akan bikin seperti itu sama kamu. Ya tunggu. Itu doa keburukan. Kita suruh anak kita, nak belikan, oh tidak mau, tiba-tiba sudah lari. Lalu kemudian saking jengkelnya kita, oh mudah-mudahan kamu tak jatuh. Tunggu. Tidak lama itu. Dan kisah-kisah seperti ini jemaah sekalian, doa-doa buruk dari orang tua kepada anaknya, ya, ini sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi, yang kemudian menyebabkan apa? Penyesalan ya pada orang tua. Sehingga itu ini perhatian bagi kita, semarah-marahnya kita tetap berusaha untuk mengendalikan lisan kita sebagai orang tua. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kita. Kalau memang sudah sangat marah sekali, Allahu yahdik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu presiden misalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu hafizul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu anak yang berbakti. Doa yang orang tua yang sudah marah sekali. Dalam riwayat yang lain, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya wa da'watu ya al-walid liwaladihi. Termasuk doa yang makbul adalah doa orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Anak yang berbuat durhaka kepada orang tua, orang tua terzalimi, terkumpul padanya, dia dizalimi oleh anaknya dalam keadaan marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis ini, doa keburukan untuk anak itu mustajab. Doa orang yang terzalimi, dia berdoa kepada Allah dengan doa kebaikan, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua yang menginginkan kerusakan bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan kecelakaan bagi anaknya. Tidak ada. Ya. Kecuali ya orang tua yang sudah kehilangan akal. Ya, kalau sudah marah sekali kan sudah kehilangan akal. Ya, sama juga dengan orang-orang ya, dia berbuat zina lalu kemudian lahir anak, dia bunuh anaknya atau dia buang, ini sudah tidak ada akal. Hewan saja ketika ya, beranak ya, dia rawat anaknya. Kalau misalnya anaknya cacat ya dimakan oleh dia ya. Biasanya ada hewan seperti itu ya, dia beranak, anaknya cacat, dimakan olehnya. Wallahu alam ya, boleh jadi instingnya, boleh jadi ya, dia makan apa ya, dia tidak mau mungkin anaknya nanti ya, sengsara. Wallahu alam. Ada hewan-hewan seperti itu ya. Seperti kucing ya. Anaknya yang ya, lahir cacat bisa dimakan. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa da'watul walid mustajabah la turad ya. Doa orang tua mustajabah ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an da'a lahu au da'a alaihi. Baik orang tua ini mendoakan keburukan untuk anaknya atau mendoakan kebaikan untuk anaknya. Walihadza jaa fi ba'dhi alfadhil hadits wa da'watu alwalid liwaladihi. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah, ya, doanya orang tua untuk kebaikan anaknya. Fad-du'a lahu ay bi khairin wa du'a alaihi ay yadur. Kullu dzalika mustajabun la yurad. Doa orang tua untuk kebaikan anak-anaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa keburukan ya orang tua untuk anak-anaknya ya, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayustafadu min hadza anna al-wajiba 'ala al-abna an yahrisu 'ala kasbi da'watil walidain lahum bil khair. Maka di antara kewajiban anak-anak yang harus mereka perhatikan adalah berusaha sekuat mungkin supaya mendapatkan doa kebaikan dari orang tua, dan itu adalah bagian dari birrul walidain. Wa yahrisu, dan mereka juga bersungguh-sungguh untuk menghindari doa keburukan ya dari orang tuanya ya, karena sungguhnya kalau kita mendapatkan doa keburukan dari orang tua kita, itu pertanda kita telah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan secara umum terakhir saya katakan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Menzalimi istri, menzalimi anak-anak, ya, menzalimi teman kita, ya, menzalimi dengan cara PHP dan sebagainya, ya, itu hati-hati. Ya. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah perbuatan kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dari perbuatan kesyirikan yang kita sadari, dan Allah Subhanahu wa taala ya, memaafkan kita semua ya, dari perbuatan-perbuatan kesalahan yang tidak kita sadari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله